wajahmu sudah tidak asing bagi kami, karena dulunya engkau sering berdagang. Baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian. Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas Nabi Muhammad di hadapan penduduk dengan alasan keamanan beliau. Abu Bakar tidak bermaksud untuk membohongi mereka. Arti kata penunjuk jalan baginya adalah orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Tetapi mungkin para penduduk tadi mengira bahwa Rasulullah hanya sekedar pemandu jalan seperti Abdullah bin Uraiki. Pada hari berikutnya, rombongan Rasulullah melewati perkemahan milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ia seorang wanita cerdas dan pekerja keras. Kebiasaan Ummu Ma'bad memberikan jamuan makanan dan minuman kepada para musafir yang melewati kemahnya. Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Ummu Ma'bad tentang persediaan makanan yang ia miliki. Permisi, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan atau minum? Demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, pasti telah aku keluarkan dari tadi untuk menjamu kalian. Seperti yang kalian tahu, daerah ini sedang musim paceklik. Sementara itu, Rasulullah melihat-lihat di sekitar perkemahan Ummu Ma'bad. Tampak seekor domba kecil di samping tenda. Bagaimana dengan domba itu, wahai Ummu Ma'bad? Domba ini terlalu lemah dan kurus. Apakah ia memiliki air susu? Wahai Tuan, kondisinya bahkan lebih parah untuk mengeluarkan air susu. Apakah engkau mengizinkanku untuk memerah susunya? Silahkan jika engkau merasa domba lemah ini bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya Ummu Ma'bad menyerahkan dombanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sambil memerah domba milik Ummu Ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba domba lemah tersebut mengeluarkan susu dengan pancaran yang deras. Rasulullah mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa digunakan oleh para pejalan yang singgah. Lalu Rasulullah memenuhi bejana tersebut dengan susu domba dan menyuruh Abu Bakar meminumnya. Setelah Abu Bakar selesai minum, Rasulullah mempersilahkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid bergantian minum sampai mereka kenyang. Barulah kemudian giliran Rasulullah yang minum terakhir. Sekali lagi, Rasulullah memerah susu domba sampai memenuhi bejana untuk diberikan kepada Ummu Ma'bad. Terima kasih wahai Ummu Ma'bad atas jamuannya. Kami harus melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan kalian mudah. Terima kasih banyak. Sepeninggal Rasulullah dan rombongannya, Ummu Ma'bad berniat menceritakan tentang kejadian hari ini kepada suaminya. Tak lama kemudian, Abu Ma'bad datang sambil membawa domba-domba mereka yang tampak kurus. Tiba-tiba Abu Ma'bad terkejut melihat air susu telah tersedia dalam bejana. Wahai istriku, dari mana asal susu ini? Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Dia bertanya kepadaku tentang domba ini dan ingin memerah susunya. Padahal seperti yang kau tahu, domba ini lemah. Benar-benar seperti keajaiban. Abu Ma'bad penasaran dengan pria yang sedang diceritakan oleh istrinya. Demi Allah, aku yakin pria itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cepat katakan kepadaku ciri-ciri pria tersebut. Pria itu begini-begini dan begitu. Tidak salah lagi. Demi Allah, inilah orang yang belakangan ini dicari oleh orang-orang Quraisy. Selain Ummu Ma'bad, Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah al-Hasib al-Aslami yang membawa serta keluarga besarnya. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Setelah saling memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dari Bani mana kalian berasal? Kami dari Bani Saham. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buraidah dan keluarga besarnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika tiba waktu Isya, Rasulullah menjadi imam salat mereka. Keesokan harinya, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan. Tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang ikut serta dalam rombongan para pedagang dari daerah Syams.
Az-Zubair yang mengagumi sosok Rasulullah memberi beliau pakaian berwarna putih. Begitu juga dengan Abu Bakar yang diberikannya pakaian yang serupa dengan Rasulullah. Sebelum menuju Yasrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid singgah terlebih dahulu di Kuba. Di sana mereka bermukim selama 4 hari lamanya, dari hari Senin hingga hari Kamis. Dalam hari-hari tersebut, Rasulullah dibantu kaum muslimin dari Yasrib yang dikenal dengan sebutan kaum Ansor, membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan sampai di daerah bernama Daerah ini hanya berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Yasrib. Sementara itu di Yasrib, kaum Ansor mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah. Perasaan mereka berdebar-debar menunggu kedatangan Rasulullah. Setiap hari seusai sholat subuh, kaum Ansor pergi ke Al-Harrah, tapal perbatasan kota, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Namun ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mereka memutuskan untuk kembali ke Yasrib dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Perhitungan kaum Ansor terkait hari kedatangan Rasulullah di Yasrib ternyata meleset. Hal ini dikarenakan kaum Ansor tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur dan mengambil rute yang lebih jauh menuju kota Yasrib. Pada hari berikutnya, Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Kuba. Seorang Yahudi yang mengetahui tentang urusan kaum Ansor melihat kedatangan Rasulullah dari arah kejauhan. Sepertinya aku melihat sosok yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apakah benar mereka itu yang berpakaian serba putih? Aha, tidak salah lagi. Rasulullah dan Abu Bakar mengenakan pakaian berwarna putih, hadiah dari pedagang muslim bernama Az-Zubair. Sedangkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini berteriak kencang saking tidak dapat menahan rasa histerisnya. Wahai kaum Arab, keluarlah. Orang yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin yang mendengar teriakan tersebut serta-merta keluar dari rumah mereka sambil membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah beserta rombongan. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf, wahai Rasulullah, kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mengitari Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansor ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah. Karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansor mulai menyongsong Abu Bakar, Rasulullah hanya duduk dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia juga bingung menjelaskan kepada mereka dalam momen penyambutan yang meriah ini. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menaungi Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansor mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kedatangan Rasulullah di Kuba telah sampai di telinga kaum Ansor di Yasrib. Beberapa dari mereka rela pergi ke Kuba untuk menemui Rasulullah. Selama singgah di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Selain Kulsum, Rasulullah sering berkunjung di kediaman Sa'ad bin Khaisamah untuk berdiskusi tentang dakwah Islam bersama para sahabat yang lain. Sementara itu di kota Mekah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy.
Sekarang saatnya bagi Ali untuk menyusul Rasulullah hijrah ke Yasrib. Ketika Ali melewati daerah Kuba, seseorang memberitahunya bahwa Rasulullah sedang berada di tempat ini. Kemudian Ali memutuskan untuk tinggal di rumah Kulsum bin Hadam bersama dengan Rasulullah. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah telah merancang sebuah rencana besar. Beliau mengajak kaum Ansor untuk membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah pada masa kenabian beliau. Masjid ini berjasa besar bagi perkembangan dakwah Islam karena aktivitas keagamaan berpusat di dalamnya. Di hari kelima, Rasulullah bersama rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Yasrib. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga terkenal dengan sebutan Wadi Ar-Ronuna, Lembah Ar-Ronuna. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Yasrib yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Rasulullah memasuki kota Yasrib, nama Yasrib berubah menjadi Madinatur Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib yang menyaksikan kedatangan Rasulullah dari kejauhan lantas berkata sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira, segembira mereka menyambut Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah menginginkan agar Rasulullah berkenan tinggal di rumahnya. Ketika melewati satu persatu rumah penduduk, beberapa di antara mereka menarik kendali unta Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan. Biarkan saja unta ini berjalan. Sesungguhnya ia telah diperintahkan oleh Allah. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus berjalan
Don't stop and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, baby. Come on, yeah. Don't stop and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, baby. Come on, yeah. Don't stop and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, baby. Come on, yeah. Don't stop and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it.
kamu ganti namanya kayak gitu. Ya, terus mama punya adik ini, Dek. Iya. Sudah. Aisyah. Tujuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya terhadap kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara doa bersama Jamiah SMP Islam Al-Azhar 23 ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dian Fatur Rahman, Bapak Ustadz Aryadi, dan seluruh Mama Papa, orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan Asmaul Husna, yang ketiga yaitu sambutan Ketua Jamiah, yang keempat yaitu tausiah dan doa, dilanjutkan dengan pembagian door prize dan penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara doa bersama ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Hud ayat 112 sampai 115 oleh Ananda Lingga Ahdan Danendra dan Sari Tilawah oleh Ananda Nadia Humaira. Kepada Ananda Ahdan dan Nadia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man
ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Shadaqallahul Adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maha benar dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan zikir Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit,
Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Qadim, Ya Akhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Anu, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Wali, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Jamiah. Kepada Mama Nizam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, an abiyai wa mursalin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang, Bapak Dian Fatur Rahman, yang kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir dikarenakan ada acara dinas yang kebetulan bersamaan di waktu pagi hari ini juga. Kemudian yang terhormat Bapak Ustadz Aryadi SPD yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan seluruh Bapak Ibu, orang tua murid yang kami hormati, dan rekan-rekan pengurus jamiah yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, serta karunia, keselamatan, dan kesehatan, sehingga pagi ini, Sabtu 14 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari Besar Nasional, yaitu peringatan Hari Pramuka, kami alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu semuanya dalam acara doa bersama Jamiah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang secara daring, dikarenakan masih adanya pemberlakuan PPKM dalam masa pandemi ini.
Allahumma sholli wassalim ala Muhammad. Teriring sholawat dan salam, semoga kita tergolong umatnya yang memperoleh syafaatul utma. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam doa bersama pagi ini, kami mengusung tema tetap istiqomah dalam berhijrah. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 Muharram 1443 Hijriah, semua umat Islam telah memperingati hari besar Islam tersebut. Dalam rangka dan suasana bulan Muharram ini, kami mencoba mengadakan doa bersama dengan Bapak Ibu orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang ini dengan mengusung tema tetap istiqomah dalam berhijrah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Aryadi, SPD. Insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah lebih lanjut bagaimana kiat atau tip untuk bisa tetap istiqomah dalam berhijrah. Namun, izinkan saya untuk mengutip beberapa nasihat atau penjelasan Syekh Abdullah Al-Ilmi dan satu ayat suci Al-Quran berikut ini. Tawakal adalah tempatnya di hati, sedangkan usaha merupakan proses lahiriah. Tawakal sebenarnya adalah menggabungkan antara usaha dan kepasrahan kepada Allah secara proporsional dan sinergis. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya untuk membalas orang-orang yang sabar, meskipun dengan alur dan skenario yang terkadang pedih dan pilu. 3. Menjaga kesucian diri, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berat dan penuh cobaan. Namun balasannya sepadan dengan pengorbanan dan beban tersebut, yaitu derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Amin. 4. Tetap istiqomah dalam akidah, ibadah, akhlak, etika, dan muamalah. Kebahagiaan dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan menguatkan mental dan fisik seseorang, seperti tercantum di dalam surat Yusuf ayat 96. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan keterlambatan di dalam mulai acara ini, dan semoga acara ini dan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz nanti kiranya bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila hijrahmu karena Allah, maka kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Subhanaka Rabbil Izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima
Terima kasih kepada Mama Nizam atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah dan doa oleh Ustadz Aryadi SPD. Kepada Bapak Aryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk Mama Papa yang sekiranya nanti ingin bertanya terkait materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, dapat mengetik di kolom chat atau bertanya langsung dengan cara klik raise hand agar bisa dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Baik, matur nuwun kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sebagai senior saya, Bapak Dian Fatur Rahman, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Yang saya hormati Mama Nizam, selaku Ketua Jam'iyah SMP IA 23, beserta Ayah, Bunda, Mama, Pak semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin wa amin. Tema yang sangat menarik, tema yang sangat berat untuk disampaikan sebenarnya ini. Kalau bicara istiqomah memang prosesnya harus disampaikan secara benar. Ketika penyampaiannya tidak tepat, maka istiqomahnya akan goyah. Kira-kira seperti itu. Istiqomah itu berat karena upahnya adalah surga. Begitu nggih? Istiqomah itu berat karena upahnya surga. Kalau istiqomah mungkin tidak begitu berat, ringan begitu, mungkin hadiahnya ya tidak surga, tapi mungkin barang-barang yang mudah kita dapatkan. Baik, Mama, Papa, anggota Jam'iyah SMP IA 23 rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ruang virtual. Tidak pernah kita bayangkan sekian lama ya, kita anak-anak kita harus belajar secara virtual. PJJ sudah hampir 1,5 tahun. Betul nggih, Pak? 1,5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Saya ngajar sampai bosen 1,5 tahun begitu di rumah. Rasa-rasanya pengen segera ke sekolah, pengen ketemu dengan anak-anak, bisa mengajar dengan baik. Baik anak Bapak Ibu semua yang berbahagia, syukur yang telah kita panjatkan tadi, semoga Allah limpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat yang kuberikan, kata Allah, maka la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Karena apa? Nikmatnya Allah tidak terbatas. Tapi kadang-kadang kita sering mengartikan salah tentang apa itu yang dikatakan nikmat. Misalnya, semalam hujan nggak di rumah Bapak Ibu, sekitar rumah Bapak Ibu? Hujan nggak? Di sekitar rumah saya hujan. Tapi ada mengatakan, waduh kok hujan ya? Padahal ada orang yang menunggu hujan. Ini kan membingungkan. Maka mensikapinya harus dengan cara yang baik, yang benar. Ucapkan hamdalah bareng-bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa syukur itu adalah salah satu bentuk nikmat yang harus kita rasakan setiap waktu. Minimal dengan kalimat hamdalah tadi. Apa itu syukur? Syukur adalah bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah
tanpa kita melihatkan kita itu termasuk orang yang meminta kepada Allah. Itu syukur. Kalau kita melihat kajian tafsir, syukur itu kembali bukan untuk kepada Allah, tapi untuk kita sendiri. Allah tidak butuh pujian dari kita. Allah tidak butuh ketekunan ibadah dari kita. Tapi syukur itu adalah wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Bahwa syukur itu adalah kembali untuk kita. Apa logikanya? Para mufassir, terutama tafsirnya Prof. Quraisy Shihab, menggambarkan bahwa syukur itu adalah seperti benda transparan yang tidak berpori. Kira-kira apa? Mama papa semua. Benda transparan nggak berpori itu kira-kira apa? Ya kalau kita lihat seperti itu adalah kaca lah. Kaca itu benda yang tidak ada porinya, maka tidak akan ada udara yang masuk. Ember yang dalam isinya ada air itu adalah syukur kita. Ketika kita menyiramkan di kaca itu, maka kemana air akan kembali? Kepada kita. Inilah mana syukur. Maka apapun kondisi kita saat ini, anak-anak belum bisa masuk tatap muka, kita dalam keterbatasan, PPK dan seterusnya, nikmati saja dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama papa rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan termasuk kita semua insya Allah golongan yang berhak menerima syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Mama papa rahimakumullah. Tema pagi ini adalah semangat hijrah semoga tetap istiqomah. Tadi di awal saya sampaikan ini tema yang berat sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita bersama-sama ngaji, kita sama-sama belajar. Saya belajar dari panjenengan, sama-sama kita menggali informasi. Baik, mengawali kegiatan pagi hari ini, sejenak kita lembutkan hati kita. Saya akan ngajak panjenengan semuanya untuk zikir. Zikir ini insya Allah ringan, tapi yang kita dapatkan sangat besar. Saya akan mencontohkan dulu 1-2 kalimat. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Mari bersama-sama. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Lagi. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa zikir itu melembutkan kita, melembutkan hati kita. Apa bukti empirisnya? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, ketika itu sedang masuk rumah beliau, ya, mendengar suara adiknya sedang membaca Al-Quran. Awalnya dengan hati yang sangat marah, ketika mendengar lantunan Quran, tiba-tiba hatinya menjadi luluh. Maka ketika kita ada rasa mangkal gitu, ada rasa marah, ingat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama, papa, ayah, bunda yang berbahagia, pagi hari ini saya mohon izin menyampaikan materi singkat saja. Kalau saya dijadwal 1 jam sepertinya kok terlalu lama. Kalau mungkin 1 jam insya Allah cukup, tapi dari materinya nanti insya Allah. Insya Allah kurang lebih 40 menit materi saya sampaikan, nanti disambung dengan sesi tanya jawab agar lebih interaktif begitu nggih Mama Papa semuanya. Baik, sebelum saya teruskan, mohon izin saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Aryadi dari mengajar di SMP Al-Azhar 15, di sebelahnya SMP 23 begitu. Selain mengajar, aktivitas saya nulis di kolom artikelnya di Tribun Jateng. Insya Allah tiap hari Selasa minggu pertama keluar tulisan saya. Kemudian saya nulis tentang pendidikan di majalah Sahabat Guru miliknya Apkasi di Yogyakarta. Ini majalah bulanan. Kemudian saya nulis di majalah intern kita Al-Azhar di Jakarta. Kemudian di beberapa juga jurnal pendidikan lainnya. Doanya semoga saya istiqomah bisa tetap mengajar, juga bisa menuangkan ide dengan tulisan. Mama Pak rahimakumullah.
tidak terasa kita telah berada di tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 1442 telah kita lampaui bersama. Teringat sebuah pesan dari pepatah Arab yang mengatakan, paling panjang adalah masa lalu, paling pendek adalah kematian, paling berat adalah memikul amanat, dan paling ringan adalah meninggalkan sholat. Silakan kita ulangi bersama-sama untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Paling panjang adalah masa lalu. Silakan. Paling panjang adalah masa lalu. Paling pendek adalah kematian. Paling ringan, paling berat adalah memikul amanat, dan paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ini kalau kita ingat rasa-rasanya kita tuh di bagian mana. Memang ini adalah muhasabah bersama. Bapak, Ibu, Mama, Papa yang benar rahimakumullah, ketika bicara tentang pepatah tadi, yang paling pertama adalah paling panjang adalah masa lalu. Masa lalu tidak pernah bisa kembali dengan kesempatan yang sama. Maka kuncinya adalah kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi setahun yang lalu telah kita lampaui, ada yang tidak berjamaah sholat kita, ada yang berkurang sedekah kita, ada yang berkurang infak kita, nanti kita perbaiki di kesempatan tahun yang akan datang ini. Potensinya adalah waktu. Dalam Islam, para ulama mengkategorikan ada dua waktu. Satu, waktu yang bersifat circle, berputar. Kalau sekarang kita di jam 10 pagi, maka besok akan ada waktu yang sama, jam 10. Benar nggih? Kalau sekarang kita di hari Sabtu, maka 7 hari lagi kita akan di hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Kalau sekarang kita di tanggal 14, ya 14, maka bulan depan kita ada di tanggal yang sama. Kalau sekarang kita di bulan Agustus, maka tahun depan akan ada Agustus yang sama. Meskipun namanya sama, tetapi kesempatannya berbeda. Maka kesempatan yang ada ini jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Bapak Ibu semuanya, Mama Papa semuanya, Ayah Bunda semuanya berkesempatan mendampingi anak Anda belajar di rumah, dampingi dengan sebaik-baiknya. Inilah kesempatan namanya. Yang kedua adalah paling pendek, yaitu kematian. Yang namanya mati kita nggak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana prosesnya, kita nggak pernah tahu. Sekitar sebulan yang lalu kita tiap pagi merasa takut. Karena apa? Tiap pagi ada suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana itu? Di masjid, di musola, mengabarkan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah. Ini adalah sebuah fakta bahwa kematian begitu dekat dengan kita. Begitu. Maka apa antisipasinya? Kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita berbuat istiqomah, meneguhkan prinsip, yaitu kita dekat dengan Allah, maka dekat dengan jalan Allah. Mama, Papa, ya benar rahimakumullah. Tahun baru kita telah berada di tahun 1443 Hijriah. Nah, inilah tahun baru Islam yang kita ketahui sejarahnya. Jangan sampai kita seorang Muslim tidak tahu menahu tentang sejarah tahun baru Islam. Coba saya akan tanya dulu, saya ingatkan dulu bahwa ketika bicara tentang tahun baru Islam, kapan dimulainya? Kita akan menggunakan dua kalender. Satu Masehi, yang kedua adalah tahun baru Hijriah atau kalender Islam. Kalau Masehi kita nggak perlu ragu. Anak kita yang TK itu sudah tahu Januari, Februari sampai Desember. Tapi saya yakin ketika kita menyebutkan 12 bulan di bulan tahun Hijriah, kadang-kadang kita akan terasa repot. Gitu. Baik, yuk bareng-bareng yuk kita sebutkan urutan dari bulan Hijriah di tahun Hijriah. Yang pertama bulan apa, Ibu? Mama, Papa silakan. Yang pertama bulan Muharram. Muharram. Yang kedua? Ayo. Kadang-kadang kita seperti ini. Maaf, seperti saya ngajar ya. Jadi memang dari saya guru, jadi harus seperti ini. Gitu. Muharram. Yang kedua? Safar. Yang ketiga? Rabiul Awal. Terus yang keempat?
Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ini adalah 12 bulan yang Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan yang diantaranya ada 4 yang dimuliakan Allah. Satu diantaranya adalah di bulan Muharram. Maka Sayyidina Umar bin Khattab saat itu meneguhkan bahwa umat Islam harus punya kalender Islam. Apa ini latar belakangnya? Ada yang mengusulkan, ya Umar, kita mulai saja tahun Islamnya kita mulai sejak Nabi Muhammad lahir. Ya Umar, kita mulai saja ketika Nabi Muhammad menikah. Ya Umar, kita mulai saja ketika Nabi Muhammad wafat gitu. Tapi Umar bin Khattab tetap berpegang teguh bahwa tentang sejarah tahun baru Islam dimulai ketika Nabi Muhammad memutuskan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nanti kita bahas apa itu hijrah. Apakah hijrah Rasulullah itu sama dengan hijrah di zaman sekarang yang rame-rame gitu? Baik. Mama Pak Rahimahumullah. Kalau misalnya nih tahun baru Islam dimulai sejak Nabi Muhammad lahir, maka bukan hijriah namanya, tapi miladiyah. Lahir namanya. Ketika dinamakan sebagai tahun yang dimulai dari Nabi Muhammad menikah, maka bukan hijriah tapi nikahiyah gitu. Kira-kira seperti itu. Ketika kita mau menamakan tahun Islam dengan tahun Nabi Muhammad wafat, maka namanya wafatiyah gitu. Maka Umar bin Khattab beserta para sahabat sepakat menghitung tahun baru Islam dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Mama, Papa, Jamiah rahimakumullah. Ketika bicara tentang tahun baru ini, maka identiknya dengan banyak hal, ya. Yang pertama adalah ada peristiwa namanya muhasabah diri. Yaitu kita introspeksi diri, kita ngitung tahun berlalu kita sholatnya bagaimana, kita puasanya bagaimana, sedekahnya bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dan seterusnya. Namanya muhasabah. Yang kedua adalah hijrah. Nanti kita bahas apa itu hijrah begitu. Sepertinya si enteng dilafalkan hijrah begitu dan sering kita dengar di televisi gitu. Apa itu hijrah sebenarnya? Yang ketiga adalah istiqomah. 3 inilah yang nanti kita bahas karena identik dengan pergantian tahun baru Islam. Bapak, Ibu, Mama, Pak, Ayah, rahimakumullah. Yang pertama adalah tentang muhasabah diri. Muhasabah diri itu kalau kita mengajar Rasulullah ada 3 ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Maka yang pertama adalah orang yang beruntung. Siapa ini? Orang-orang yang bertambah kebaikannya, bertambah tadarusnya, bertambah empatinya. Empati itu adalah bagaimana kita bisa merasakan derita orang lain. Karena kalau kita nggak punya empati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita lebih buruk dibanding binatang ternak. Mama para rahimakumullah, menyimak sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha. Bahwa Allah telah menyediakan dara'na li jahannam, neraka jahanam, minal jinni wal ins, dari kelompok jin dan manusia. Hati-hati ya, kita telah diantar Allah, salah satu penghuni neraka jahanam adalah ins, yaitu manusia. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Siapa mereka? Pertama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, orang-orang yang punya hati, tapi hatinya mati. Nggak punya empati. Tetangganya kekurangan sembako kita kadang-kadang tidak begitu tahu. Ada tetangga kita punya gawe, kita kadang-kadang cuek gitu. Ini adalah orang-orang yang tidak punya empati. Kemudian yang kedua adalah lahum adzanul la yasma'una biha, orang yang punya 2 telinga, tapi telinganya seolah-olah tuli. Siapa ini? Orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Hayya 'alas shalah, di masjid, di mushola itu, dan kita terlena. Nanti aja lah, masih panjang waktu isyaknya sampai subuh kok begitu. Ini adalah orang-orang yang punya telinga, tapi telinganya seolah-olah tuli. Dan yang ketiga adalah punya 2 mata, tapi seolah-olah matanya buta.
Cuma kita banyak orang yang harus kita bantu, tapi kadang-kadang kita merasa tidak perlu membantu. Ini adalah orang-orang yang disindir Allah, kal an'am. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih buruk. Innakal ghafilin, yaitu Allah adalah orang yang melalaikan mereka semua itu. Bapak Ibu, Mama rahimakumullah. Yang pertama adalah orang yang beruntung. Siapa ini? Orang yang bertambah kebaikannya, bertambah keberkahan hidupnya, punya empati, bertambah sedekah infaknya, bertambah tadarusnya, dan bertambah hafalan-hafalannya. Tadi kita patut bangga melihat Mas Ahdan, anak dari perlambatan ayat Al-Quran dengan cara yang baik, makrosnya tepat, dengan cara yang benar. Insya Allah mereka lah nanti yang menjadi penerus kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah orang yang rugi. Yang apa ini? Adalah orang-orang yang kehabisan waktu. Kita tahu-tahu pagi berangkat kerja, sore pulang, malam besok berangkat lagi, sore pulang, besok berangkat lagi gitu. Ini adalah orang-orang yang kehabisan waktu. Orang ini adalah orang-orang yang dalam keadaan rugi. Tidak ada perbaikan kecuali hanya menghabiskan waktu saja. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang bangunnya kesiangan, orang-orang yang tidak menempatkan posisi kehidupannya. Saatnya pengajian masih aja kita fokus pada hal yang lain begitu. Ini adalah orang-orang yang rugi. Ini kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang celaka. Siapa ini? Orang-orang yang lebih buruk daripada hari yang kemarin. Ya, kita lihat saat ini ancaman di sekitar kita sangat masif. Ya, anak-anak kita harus kita bentengi dengan cara yang benar. Jangan biarkan anak kita bermain tanpa kita ketahui di mana arahnya. Karena ancaman narkoba, ancaman tawuran, ancaman miras itu sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Bahkan kalau kita nyimak berita setiap hari itu di TV, apa yang ditampilkan? Kriminalitas. Karena saat ini memang kita akui industri TV kita ya masih putar itu. Korupsi, ya, pungli, masih itu. Maka kita harus hati-hati. Anak-anak kita jaga, masih PJJ, anak kita pastikan di rumah. Kalaupun pergi dengan kita semuanya, sehingga akan aman dari pantauan kita semuanya. Mama, Papa, Ayah, Bunda rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah muhasabah. Kita muhasabah diri kita ini dalam rangka apa? Dan rangka kita mengenali diri kita masing-masing. Sudah baikkah ibadah kita? Sudah optimalkah ibadah kita? Sudah maksimalkah yang namanya muamalah kita semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita pada kita semuanya untuk jadi muslim yang lebih baik. Yang kedua, tahun baru itu identik dengan namanya hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah berpindah. Berpindah dari tempat yang belum aman ke tempat yang lebih aman. Hijrah. Berpindah dari tempat yang belum menemukan kenyamanan ke tempat yang lebih nyaman. Berpindah dari suatu tempat yang memberikan keuntungan ke yang lebih menguntungkan. Itu adalah hijrah. Nah, hijrah ini adalah sejarah di mana Rasulullah mengajak kaum muhajirin untuk ikut Nabi Muhammad menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Apa yang melandasinya? Mama Papa rahimakumullah, bahwa ketika Nabi Muhammad hijrah karena Nabi Muhammad selama di Mekah lebih kurang 13 tahun. Nanti mungkin jadikan kuis saja nih. Nabi Muhammad selama di Mekah 13 tahun tidak banyak menemukan orang yang empati kepada agama Islam. Kalaupun ada, nggak banyak. Maka Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah, Muhammad hijrahlah ke kota sebelah, yaitu kota Madinah. Madinah dulunya bukan nama Madinah, dulunya adalah Yasrib. Ya, nanti ada soal dari yang saya sampaikan ini. Yasrib itu adalah nama sebelum menjadi kota Madinah. Nabi Muhammad memutuskan mengajak para sahabat untuk hijrah menuju kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad bersama rombongan itu sudah masuk di kota Madinah, disambut dengan lafal tola'al badru alaina min thaniyatil wada dan seterusnya begitu. Ini adalah gegap gempita masyarakat Madinah menyambut sang cahaya nur fauqan nur. Menyambut siapa ini? Nabi Muhammad SAW yang lama dirindukan datang ke kota Madinah. Maka Nabi Muhammad mewarnakan kota Madinah dengan sebutan Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Mama Pak rahimakumullah.
Inilah bicara tentang hijriah. Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah disambut oleh sahabat namanya Ansor, yaitu orang-orang asli Madinah yang telah terentek hati untuk menyambut Nabi Muhammad sebagai warga kota Madinah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama, Pak Rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sampai di sana, ada satu yang menarik, yaitu ontanya Nabi Muhammad berhenti tidak tidak diduga-duga. Kalau kita sebagai manusia biasa ya, kita mau ke kota Jakarta, mungkin kita disambut oleh warga Jakarta, kita akan pilih di rumahnya Pak Anies Baswedan, gitu nggih? Tapi tidak bagi Rasulullah. Onta Rasulullah berhenti tepat di rumah salah satu warga Madinah, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Ulang lagi, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Nanti keluar dalam ujian. Bapak rahimahullah, kenapa seperti ini? Karena Nabi Muhammad membiarkan ontanya memilih. Maka ada yang mencatat, ini adalah onta penentu dakwahnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Bapak rahimahullah, hijrah yang saat ini sekitar kita lihat di slide ini ya, ada komunitas hijrah, ada kelompok musisi yang telah meninggalkan dunia kemusikannya, ada kelompok artis yang telah mematamkan diri untuk menutup auratnya. Kita apresiasi mereka, kita berikan apresiasi pada mereka. Mereka telah, ya meskipun tidak secara belum sempurna, tapi mereka telah mengambil bagian daripada hijrah mereka itu. Nah, kalau kita mengambil makna sebelumnya bahwa hijrah itu adalah menuju tempat yang lebih aman, maka mereka adalah orang-orang yang baik. Anggapan mereka di musik tidak aman, mereka ambil yang lebih aman. Anggapan mereka di dunia selebritas tidak begitu aman, mereka aman ke tempat yang lebih aman. Bapak Ibu rahimahumullah. Maka hijrah kita adalah kita niatkan karena Allah. Kita niatkan karena mencapai ridha Allah. Anak kita ajak untuk setiap hari berjamaah di masjid. Kita biasakan untuk berdermawan. Kita ajarkan untuk memiliki empati. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya. Mama Pak rahimahumullah. Dan yang ketiga adalah lafal istiqomah. Tadi di awal dengan tema hijrah tetap istiqomah, memang ini adalah sebuah tantangan. Apalagi di era-era modern seperti ini, segalanya gampang, segalanya mudah. Tapi kalau kita nggak istiqomah, maka akan berat untuk melaksanakannya. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah konsisten. Apa yang kita konsistenkan? Kebaikan kita. Jangan sampai surut. Kalau telah kita laksanakan ibadah fardu 5 kali dengan berjamaah, dijaga 5-nya berjamaah. Ditambah dengan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud dan seterusnya, maka inilah sebuah keistiqomahan, kita bisa konsisten kepada hal kebaikan. Ini adalah salah satu ayat yang menceritakan, yang mengisahkan tentang keistiqomahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah bersedih hati. Gembirakanlah kamu memperoleh tempat yang Allah janjikan, yaitu surga. Maka tadi saya sampaikan, kalau istiqomah itu berat, maka memang hadiahnya surga, bukan piring cantik atau gelas cantik. Gitu. Maka lakukan kebaikan tanpa lelah. Nah, bangun nak sholat subuh, kadang kita merasa jengkel, kita nggak bangun-bangun, kita teladankan. Nah, bangun ayah sudah bangun mau ke masjid, ayo ikut ayah ke masjid. Ini adalah cara kita untuk memberikan teladan dan juga kita istiqomah. Jangan sampai kita lelah. Untuk kebaikan, kita tidak boleh lelah. Tetap semangat di mana saja kita berada. Kita luar kota, ketika ada azan, pastikan kita ambil porsi jamaah. Sekarang kita tidak boleh alasan, wah kita luar kota Pak, kita harus ambil jamaah kosor atau jamaah takdim. Tidak. Upayakan sholatnya dengan berjamaah. Yang kedua, ajak saudara, teman, orang dekat kita untuk menyuarakan seruan jihad. Wah, jihad ini seruannya seperti apa tahu itu? Kadang-kadang orang itu identik jihad itu identik yang sangat-sangat menakutkan. Perang, pertumpahan darah, terorisme begitu. Padahal tidak. Apa itu jihad? Jihad adalah kesungguhan seorang untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, kalau saya seorang guru,
maka jihad saya adalah mengajar. Kalau Anda sebagai orang tua, jihadnya adalah menafkahi keluarga, mengamankan aset keluarga, memberikan hak pendidikan pada anak-anak kita, itu jihad. Polisi jihadnya mengamankan negara. Pak Jokowi mengamankan kebijakan negara ini. Ini adalah jihad. Maka maknanya adalah bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, terus tebarkan kebaikan. Ya, ketemu siapa saja diajak. Ini adalah manfaat daripada dakwah. Dan yang keempat, niatkan setiap aktivitas hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Mama Papa rahimakumullah. Maka quote saya pagi hari ini, silakan direnungkan. Semangat hijrah adalah langkah awal, istiqomah adalah prosesnya. Insya Allah surga hasilnya. Semoga ini menginspirasi kita semuanya. Allah mengilhamkan kita kepada kebaikan yang kita teruskan saat ini. Allah Subhanahu wa taala semoga mengilhamkan apapun yang kita nikmati ini dengan penuh rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa selesai baru kita untuk tanya jawab. Sebelum berdoa, mari kita lantunkan dulu beberapa kalimat thayyibah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Al-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullah. Al-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullah. Al-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullah. Al-azim, astaghfirullahal-azim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahim, Ya Allahu Ya Rahman, Ya Allahu Ya Rahim, Ya Allahu Ya Rahman. Ya Allahu Ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, shalli ala sayyidina Muhammad fil kulli waqtin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Anta khairul ghafirin, ya Fattah, ya Alim, sanatuhul arifin. Ya salam, ya salam, ya salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bisalam, ya dan jalal wa ikram. Ya Allah, Engkau lah Maha Pemberi keselamatan, limpahkanlah keselamatan kepada kami semuanya. Hindarkanlah bahaya wabah COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah ilham kepada kami semuanya, dan membimbing anak-anak kami dengan sebaik-baik. Ya Allah, berikanlah kelapangan hati, kelapangan rezeki, kelapangan pola pikir kepada kita semuanya, agar dapat memberikan layanan kepada anak kami semuanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
wa nakuna minal khasirin. Allahumma kshif anna minal bala' ma la yasbu ghairuh wa kshif anna minal bala'i ma la yasbu ghairuh wa kshif anna minal bala'i wa ta'uni ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, Mama Papa ya Bunda rahimakumullah. Saya terima kasih untuk kesempatan menyampaikan dalam ruang yang sangat barokah ini. Semoga kita bisa ketemu kembali di sekolah ya, anak-anak kita bisa segera kembali untuk pelajaran tatap muka. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Covid ini dengan segera. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ari yang telah memberikan tausiahnya. Menarik sekali ya Mama Papa yang disampaikan oleh Ustadz Ari, bahwa semangat hijrah adalah langkah awal, istiqomah adalah prosesnya, insya Allah surga adalah hasilnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo Mama Papa, apabila ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di kolom chat ataupun raise hand supaya bisa dijawab langsung oleh Ustadz Ari. Monggo Mama Papa. Sambil menunggu pertanyaan dari Mama dan Papa, izinkan saya untuk mengulang sedikit-sedikit, J, apa yang disampaikan oleh, boleh saya panggil Kang Ari? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, silakan. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ari, yaitu bahwa tahun baru itu identik dengan yang pertama muhasabah diri. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung, yang setiap hari bertambah kebaikannya dan keberkahan hidupnya. Yang kedua, apakah kita adalah termasuk orang-orang yang kehabisan waktu. Yang ketiga adalah apakah kita termasuk orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang lebih buruk daripada sekarang. Yang kedua, tahun baru identik dengan hijrah, yaitu berpindah dari sesuatu yang tidak menguntungkan menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan. Dan kemudian yang ketiga, istiqomah, yaitu konsisten dalam hal kebaikan tentunya. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan kebaikan tanpa lelah. Yang kedua, mengajak orang-orang terdekat. Dan yang ketiga, terus menebarkan kebaikan. Yang keempat, niatkan setiap aktivitas hanya untuk mencari ridho Allah semata. Begitu nggih Kang Ari? Nggih, siap. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Bentar. Oh ya. Dari Ayah Sakif 9C. Pertanyaannya yaitu, mohon pencerahan, semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dengan istiqomah kita. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Ayah Sakif. Monggo silahkan langsung. Baik, Mbak Tanun, untuk Ayah Syafiq, pertanyaan yang sangat bagus. Tentu kita harus kembali bahwa pemahaman kita tentang hidup itu adalah kita kembali pada akidah kita. Di antara kita adalah meyakini bahwa Allah menitipkan qadha qadar kepada kita semuanya. Kita nggak pernah tahu kebaikan kita ini adalah takdir yang telah kita jalani atau belum. Takdir itu yang kita yakini adalah ketika sudah terjadi itu adalah takdir. Maka usaha kita harus dengan cara yang sungguh-sungguh kita kuatkan dengan penuh tawakal. Lah, bagaimana kemudian kalau kita sudah yakin bahwa itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Iya, memang. Apapun yang telah kita laksanakan hari ini, yang kita lakukan hari ini adalah sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Tetapi kita yakin bahwa ada takdir yang bisa kita rubah.
Anak kita kalau belum bisa dapat nilai matematika 9 gitu, ya kita berikan layanan les. Gitu. Ini adalah ikhtiar agar anak punya pemahaman yang lebih. Anak kita kalau belum bisa menghafal juz 30, ya kita berikan pantauan untuk murojaah di rumah. Ini adalah ikhtiar namanya. Maka tadi ketika saya sampaikan bahwa takdir Allah itu berlaku pada siapa saja, kita tahunya adalah ketika sudah terjadi kita itu namanya takdir Allah. Maka anak kita berikan layanan kepada mereka dengan cara berikan pantauan yang baik, ikhtiar kita harus optimal, tetap dengan penuh kesabaran. Karena bagaimanapun kita adalah di era seperti ini, kadang-kadang sabar itu kita kurang ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa takdir Allah yang telah berbuat kita, maka kita harus yakin penuh. Dimanapun kita berada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk orang-orang yang bisa meyakini dengan penuh istiqomahan. Gitu. Demikian Ayah Sakif jawaban dari Kang Ari. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mama Madina kelas 9D. Maaf Ustaz mau bertanya, dalam beristiqomah apabila di tengah-tengah kita menghadapi godaan untuk melakukan dosa kembali, bagaimana cara mengatasinya? Matur suwun Kang Ari. Baik, matur nuwun untuk Mama Madina. Baik. Kita manusia biasa ya, apalagi kita. Sahabat Rasulullah ketika sampai di Madinah itu ada yang akan kembali ke Mekah karena merasa tidak nyaman, hilang pekerjaannya, hilang penghasilannya. Ini adalah orang-orang yang ragu kepada jalan kebenaran. Kemudian ada lagi kisah ketika Nabi Muhammad memerintahkan beberapa para sahabat untuk mengambil harta rampasan perang, tapi nggak didapatkan karena ada rasa ragu begitu. Padahal Islam telah menang gitu. Harusnya rampasan telah bisa diambil. Ini adalah contoh kecil bahwa ketika kita mau istiqomah memang ada banyak godaannya ya. Kadang-kadang kita sudah mau lurus fardu 5 waktu, kadang-kadang ada saudara kita yang main ke rumah, alah nanti aja lah sholatnya, ada saudara datang kok tinggal jamaah begitu. Ya, diberikan penjelasan yang baik ya. Kita jamaah dulu saja, nanti kita ngobrol setelah jamaah. Ini adalah upaya kita. Memang saya sampaikan di awal bahwa godaan untuk istiqomah itu sangat berat. Saya sampaikan tadi bahwa istiqomah itu berat, maka juga ada banyak godaannya. Oleh karenanya kita teguhkan hati kita pahamkan tujuan kita untuk apa toh. Kalau kita sekedarnya hidup, ya kita hidup. Gitu. Tapi kalau kita mau istiqomah, maka itulah plusnya hidup. Terima kasih Mama Madinah tadi ya. Oke. Selanjutnya demikian Mama Madinah sekiranya yang disampaikan oleh Ustadz oleh Kang Arif. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Keisha. Assalamualaikum Kang Ari, mohon tips bagaimana caranya kita selalu istiqomah jika kita kadang lelah dan iman kita turun. Karena kadang motivasi untuk istiqomah hilang. Monggo Kang Ari. Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu adalah fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Benar nggih? Kadang kita semangat untuk 5 waktunya berjamaah, kadang-kadang kita ngelokro alah capek begitu. Kadang-kadang kita mau mantarajat subuhnya harus berjamaah, kadang-kadang kita bangunnya kesiangan. Ini adalah manusiawi. Artinya kita pahamkan dulu bahwa iman itu adalah fluktuatif. Kalau kita pas on iman kita, ya kita jaga, kita kuatkan. Ketika iman kita pas lemah, ya kita ambil sisi positifnya agar jangan sampai lemah. Maka kalau ketika iman kita dalam posisi yang down, ya kita ingat lagi Allah memerintahkan kita untuk khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diperintah untuk beribadah. Niatkan apa saja yang kita perbuat adalah ibadah. Kita ngasih nafkah kepada anak kita tentang sekolah, ya kita adalah ibadah. Kita ketemu saudara, niatnya adalah silaturahmi, maka juga ibadah. Kita ketemu virtual seperti ini, juga termasuk ibadah. Karena kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Bahwa kalau kita mudah menuju ilmu, maka mudah juga menuju surganya Allah. Jadi kalau kita pas hilang motivasinya, kita ingat bahwa ada banyak perintah dari Allah kita untuk jadi orang yang baik. Kita jaga istiqomah kita jaga konsistensi kita untuk dekat dengan Allah lewat berjamaah fardunya, lewat sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, lewat kedermawanan kita dan seterusnya. Maka inilah tantangan kita. Kalau kita mau istiqomah, memang harus siap begitu. Tapi kadang seperti ini. Kalau kita ada acara di luar kota misalnya, tadi juga sudah mengalami gitu. Kadang-kadang kalau sudah ada adzan, kita mau berhenti rasanya itu, nanti sampainya molor nih.
Berarti nggak ya gitu. Nah, Islam itu fleksibel ya. Kita boleh mengambil opsi tentang sholat qada ataupun jamak, tapi harus memenuhi standar syariahnya dulu. Tapi lebih afdol lagi kalau kita bisa mengambil sholat dengan jamaah dengan cara yang benar. Terima kasih. Ketika kita iman lemah, maka ingat kita adalah sebagai makhluk Allah yang punya kewajiban ibadah. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik Kang Ari, kita lanjutkan nggih. Ini ada satu pertanyaan lagi tapi private, ini mungkin kita menyebutnya hamba Allah gitu nggih. Oh, mungkin beliau tidak mau diekspos. Assalamualaikum. Mungkin agak sedikit di luar tema ini. Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan jika orang tua menghendaki kita melakukan sesuatu yang hukumnya dalam agama masih pro dan kontra? Masih pro kontra. Masih banyak ulama yang mempunyai penilaian berbeda mengenai hukumnya. Itu Kang Ari pertanyaannya. Baik, kalau bicara agama maka harus siap menerima perbedaan atau khilafiyah. Khilafiyah itu adalah bagian daripada namanya fikih ya. Seringkali dalam Islam itu kalau orangnya tidak terbuka, ya dia akan menjadi orang yang tertutup sekali. Artinya seperti ini, Islam itu adalah agama yang sangat moderat, agama yang sangat terbuka pada siapa saja. Kita boleh berteman dengan orang yang beda agama, kemudian beda profesinya dan seterusnya, itu dibolehkan. Tetapi dalam urusan bagaimana kita ada perintah kebaikan atau keburukan, kita harus paham jelas. Kalau ada perintah orang tua kita yang bertentangan dengan kaidah agama, maka bantahlah dengan cara yang baik. Itu ada di surah An-Nahl. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau itu adalah kita ketahui pasti itu. Kita misalnya disuruh nih oleh orang tua kita, kita kita dilarang untuk berpuasa Ramadan misalnya, itu kan jelas. Ya kita bantah dengan cara kebaikan. Misalnya nih, Mas, kamu gak usah puasa dulu, kamu sakit gitu kok. Nah, ini adalah cara-cara yang harus kita keluarkan. Kita bantah, tapi dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Maka orang pun akan bisa menerima. Lah, tadi yang dipertanyakan adalah bagaimana ketika ada khilafiyah yang mungkin belum jelas hukumnya. Jadi Islam itu khazanahnya sangat banyak. Banyak ulama fikih, banyak ulama hadis yang memang punya pandangan yang berbeda. Ya kita ambil yang secara pandangannya sepaham dengan kita. Sehingga akan menimbulkan pemahaman yang benar. Kita beragama jangan tertutup ya. Kita harus punya sharing dengan siapa saja. Yang penting ilmunya bisa kita terapkan, kita bisa ambil untuk hikmahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang terus kita dianjurkan untuk hal yang tidak sesuai dengan syariah, maka berikan bantahan tapi yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kang Ari. Mama Papa, apakah masih ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya, Mama Ralin, saya chat. Ada pertanyaan Mama Ralin. Ya, seperti ini dari Mama Alivia, Alivia 8C, Kang Ari. Ya, Monggo Mama Alivia, silakan disampaikan. Sudah ada di chat, Mama? Sudah ada di chat, Mama Ralin? Oh, sudah ada di chat. Sebentar, ya. Mama siapa ya? Mama Alivia, Mam. Kok saya belum muncul ya? Belum ketemu ya? Belum ada ya? Mama Alivia mungkin mau disampaikan secara langsung. Ya. Karena belum baca di chat. Oke. Assalamualaikum Kang Ari dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Olivia.
mohon maaf sebelumnya mungkin agak sedikit ini begini. Dalam hati kita itu pengen istilahnya berniat dan istiqomah dalam untuk mengamalkan sedekah di hari Jumat, baik berupa barang maupun uang. Tetapi dalam bersedekah itu kita ada sedikit terselip doa untuk diri kita sendiri dan keluarga untuk selalu bisa berikhlas dan sabar. Apakah doa dan keinginan itu membatalkan niat kita untuk istiqomah dalam bersedekah? Mungkin seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Alifia, terima kasih pertanyaannya. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fi syarra'i wadh-dharra'i. Jadi kalau kita mau berinfak atau bersedekah, boleh dengan syarra', yaitu disampaikan secara lugas. Oh, saya loh tiap Jumat infak kepada masyarakat seperti ini. Atau fid-dharra', dengan cara disembunyikan. Itu juga dibolehkan. Apakah boleh kita punya doa ketika kita bersedekah, pengen keluarganya tetap kuat iman Islam dan seterusnya begitu? Tentu saja boleh. Nah, artinya seperti ini, kalau kita dalam hal kebaikan memang harus ada selipan doa. Kalau kita berdoa saja sudah kadang-kadang kita tergesa-gesa, kadang kalau kita berdoa juga ala kadarnya begitu ya akan kurang lebih afdal. Karena pada dasarnya Allah itu suka kepada hambanya yang minta kepada Allah. Maka banyaklah meminta. Mintalah yang sebanyak-banyaknya selama kita bisa merealisasikan dengan cara yang baik. Artinya seperti ini. Kewajiban kita adalah satu, berdoa. Kedua, mendoakan, dan yang ketiga minta didoakan. Pas kita bersedekah, kita kan kadang-kadang didoakan, ya semoga hartanya berkah itu. Iya kita aminkan saja. Apalagi kalau kita lebih dekat lagi kita Mbah atau Bude atau Bule, doakan saya, semoga anak saya jadi anak soleh. Doakan kami, semoga keluarga kami sakin mawaddah warahmah. Itu lebih baik lagi, karena yang kita inginkan kita tahu sendiri gitu. Itu Mama Alifia, jadi boleh saja kalau kita sedang bersedekah atau berdermawan, kita boleh sambil melantunkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Gitu. Demikian ya, Mama Alifia jawaban dari Kang Ari. Monggo, masih adakah pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan sih, ini Kang Ari. Selanjutnya kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Yang akan dipandu oleh Mama Nadia. Untuk Kak Ari nanti bisa langsung dikoreksi kira-kira jawaban ini benar atau salah. Siap. Monggo kepada Mama Nadia, kami persilahkan. Terima kasih Mama Ralin. Bismillah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Ustadz, Kang Ari, matur nuwun atas tausiah yang telah diberikan hari ini. Kiranya banyak sekali hikmah dan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil bersama dari tausiah hari ini. Agak berat ya, Kang Ari, untuk temanya. Iya, karena bicara istiqomah. Iya, istiqomah itu kayak kita berdebat dengan diri sendiri, Kang Ari. Artinya kita tahu yang benar, tapi di sisi lain kita sebagai manusia juga kadang-kadang masih tergoda untuk, aduh kok berat banget, masih kepengen keluar jalur, tapi terus diri kita sendiri yang harus bisa mengingatkan, nggak boleh kayak gitu. Jadi seperti debat sama diri sendiri kalau saya selama ini memahami. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebahagiaan kepada semua mama papa. Matur nuwun ikut berpartisipasi dalam Zoom kali ini, Saya diberi amanah untuk berbagi door prize ini, Kang Ari. Jadi karena temanya udah berat, door prize kali ini bisa didapatkan dengan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya juga saya pikir nggak usah berat-berat ya, Kang Ari. Koreksinya nanti gampang gitu biar nggak saja. Iya. Jadi gini, Mama Papa semua, saya akan memberikan 3 pertanyaan yang terkait dengan tausiah dari Kang Ari hari ini untuk 3 partisipan. Dan kemudian
jawabannya akan langsung dikoreksi oleh Kang Ari. Ngaten. Kemudian sebagai persyaratan untuk bisa menjawab door prize, Mama Papa harus on cam nggih. Jadi nanti bisa kalau mau jawab pertanyaannya bisa raise hand atau di kolom chat aja. Kemudian sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk door prize ini berupa hampers yang nantinya secara teknis akan kami kirim. Begitu langsung kita kirim ke rumah, ke alamat masing-masing pemenang door prize. Jadi nanti saya minta datanya aja, mungkin bisa di chat Japri aja, chat pribadi aja bisa ke saya, ke Mama Nadia untuk nomor HP-nya, biar bisa kita langsung kontak, adakan komunikasi untuk pemberian alamat dan pengirimannya, mempermudah pengirimannya. Baik, pertanyaan pertama cepet-cepetan Mama Papa karena gampang banget ini. Jadi yang pertama, kenapa istiqomah disebut berat? Monggo, yang mau menjawab Mama Papa, Mama Via yang masih di jalan tadi bisa jawab. Ada, Mam. Ini sudah ada yang menjawab, Mam. Oh ya, silahkan. Di chat ya. Oh, Ya. Mama Umi Putra Putri. Mama Umi Putra Putri nanti bisa. Putra Putri. Umi Putra Putri ya. Umi, ayo Mi. Mama Umi Putra Putri bisa chat pribadi nanti ke saya untuk nomor HP-nya Mama nanti kita WA-an untuk minta alamatnya. Ya. Ada lagi nih Pak Ustadz jawaban dari Mama Rufita Vita. Kalau tadi Mama Umi Putra Putri jawabnya karena surga tempatnya. Kemudian Mama Rufita Vita jawab karena berjuang melawan diri sendiri. Monggo Pak Ustadz. Baik, pertanyaannya sangat kondusif untuk dijawab sebenarnya ini. Mama-mama semuanya, ketika bicara istiqomah, apa itu istiqomah? Memang jawabannya boleh sangat luas gitu. Tadi saya sampaikan memang istiqomah itu upahnya adalah surga, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ayatnya di surah Fussilat ayat 30. Tapi pada tahapan prosesnya memang untuk mencapai derajat type istiqomah itu ya yang kita lawan siapa? Ya kita diri sendiri itu. Kadang-kadang kita ego ya, kita tuh sudah niat itu. Kita mau sholat fardunya 5 waktu, tapi kadang-kadang kita tergoda oleh ini kita mau jalan-jalan nih, jadi nggak jamaahnya gitu. Ya, jawaban keduanya benar. Jawaban keduanya benar. Iya. Bisa dipilih salah satu Pak Ustadz. Enggak, karena sama-sama prosesnya benar. Semuanya terutama benar. Yang dipilih yang on cam ya Pak Ustadz, karena persyaratan dari kami wajib on cam. Ya silakan, kalau saya memberikan jawaban itu benar, kalau ada syarat tentang on cam ya silakan untuk jamnya semuanya. Jadi ini sebentar, boleh saya ini dulu yang on cam ini Mama Putra Putri ada nggak ya tadi ya? Tidak ada Mama Nadia. Oh, nggak on cam ya Mama Putra Putri ya? Iya. Saya harus nyari dulu ini Mam Nizam. Berarti hadiah pertama untuk door prize-nya jatuh kepada Mama Rufita Vita Mama Madinah. Mama Rufita. Iya, Mama Rufita Vita bisa japri saya Mama saya minta alamatnya matur nuwun. Mama Nadia boleh saya berikan pertanyaannya? Ya. Nomor gimana Pak? Boleh saya berikan pertanyaannya? Pak Ustadz yang mau memberikan pertanyaan, Mam. Oh, boleh. Silakan. Boleh. Pertanyaan dari saya. Tadi saya sampaikan di materi tentang seberapa Nabi Muhammad pindah ke Madinah karena faktor tidak aman di kota Mekah. Lah, apa sebutan kota Madinah? Kalau Semarang kan Atlas, Jakarta Metropolitan gitu. Apa sebutan untuk kota Madinah? Mekah Al-Mukarramah. Kalau Madinah apa? Boleh jawab enggak, Pak? Enggak boleh. Itu pertanyaan dari saya loh, Pak. Berarti sama gitu. Terbaca oleh saya. Monggo Mama, Papa. Nama ilmiahnya, nama bahasa Arabnya ya, silakan sebutkan. Sudah ada yang menjawab, Mam? Silakan. Monggo dicek.
Mama Alkais. Mama Alkais ini Al-Munaaroh. Al-Munaaroh, Kang Ari. Al-Munaaroh. Al-Munawaroh, dikoreksi lagi. Al-Munawaroh, nggih, Al-Munawaroh. Kalau Al-Munaaroh kurang benar, tapi kalau Al-Munawaroh insya Allah benar. Dari kamu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi Al-Munawaroh nggih, Mama Alkais ya. Mama Alkais bisa DM ke saya nggih, Mama nggih, untuk nomor handphone atau alamatnya langsung monggo. Pertanyaan ketiga, Pak Ustadz lagi atau mungkin ada yang lain monggo Mama. Atau dari saya lagi nih Kang Ari. Dari Mama nanti aja silakan. Ya, ini tadi udah sempat disinggung sih sama Kang Ari. Jadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Rasul kan tinggal di kota Mekah terus ya Kang Ari. Berapa tahun Rasul tinggal di kota Mekah untuk kemudian memutuskan hijrah ke Madinah? Ya. Monggo Mama. Ini saya Mas. Mama Fia. Ya. Mama siapa ini Mama? Alivia. Mama Alivia. Mama Alivia. Nggak mau ketinggalan ya Mam, masih di jalan tetap lanjut ya Mam ya. Semangatnya Mama Alivia. Berapa tahun Mam? Berapa? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun Kang Ari. Iya, jawabannya tepat. Nabi Muhammad di Mekah selama 13 tahun. Iya. Baik, selamat untuk Mama Alivia. Selamat ya Mam, matur nuwun Kang Ari. Jadi sudah 3 pertanyaan saya sampaikan. Yang satu pertanyaan dari Kang Ari. Ini ada 3 pemenang yang saya sudah dapatkan. Jangan lupa nanti DM ya Mama ya, Mama Rufita Vita, Mama Alkais, Mama Alivia untuk bisa mendapatkan door prize-nya. Sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa door prize kali ini dipersembahkan oleh Jami Corner Mama-Mama. Kang Ari juga mungkin untuk sekedar tahu bahwa Jami Corner ini adalah wadah kita bersama yang difasilitasi oleh Jamiah, Kang Ari, bahwa di mana di dalamnya kita bisa melakukan transaksi jual beli yang seluruh keuntungannya kita lakukan untuk kegiatan amaliyah. Insya Allah barang-barang yang ditawarkan, yang dijual di situ juga berkualitas, tapi dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Dan jadi monggo Mama Papa yang mau lihat-lihat, monggo dilihat di IG-nya Jami Corner, bisa DM aja. Nanti ada pengurus Jamiah nanti di sana yang menggawangi Jami Corner yang akan melayani panjenengan semua. Matur nuwun. Buat mama-mama yang mungkin juga belum rezekinya hari ini untuk dapat door prize-nya, door prize kali ini bisa didapatkan juga di Jami Corner. Silahkan bisa dicek IG-nya ya Mama Papa. Sampun mekaten tugas saya untuk mengawal kegiatan door prize hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kang Ari untuk tausiahnya, pencerahan hari ini luar biasa menambah semangat kita semua untuk tetap istiqomah. Matur nuwun untuk Mama Papa, partisipan Zoom semua yang sudah ikut berpartisipasi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nadia yang sudah memandu acara pembagian door prize dan juga kepada Kang Ari nggih. Terima kasih untuk tausiah dan doanya. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita semua supaya selalu menjadi lebih baik ke depannya.
Kita lanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum kita tutup acara doa bersama pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama SMP Islam Al-Azhar 23 yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara doa bersama ini. Yang kedua kepada Ustadz Aryadi SPD yang telah menyampaikan materi dan berbagi ilmu kepada kita semua. Yang ketiga, kepada Jami Corner selaku sponsor utama acara doa bersama kita ini. Dan yang keempat, kepada seluruh hadirin, mama papa semua yang berpartisipasi dalam acara doa bersama siang ini. Mengingatkan ya Mam, sebelum live, nanti kita foto bersama dulu. Nanti akan didokumentasikan oleh host. Baiklah. Demikianlah acara kita siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu nggih Mama Papa. Wabarakatuh. Pose yang cantik deh. Saya Bria Baba. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Sudah semua? Oke. Mohon untuk pengurus bisa foto bersama kembali. Untuk yang Papa Mama partisipan boleh meninggalkan Zoom. Namun untuk yang pengurus, terima kasih Mama Papa. Untuk pengurus bisa foto bersama dulu ya. Yes, siap. Dijadiin satu sudah.